Shalom saudara, kasih Tuhan. Tuhan menghendaki kita bukan yang sudah ditebus dosanya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, bahkan ditaruh dalam hidup kita label sebagai orang-orang kudus Allah. Tuhan menghendaki kita betul dalam mengenalkan Tuhan. Tuhan menghendaki kita berbuah. Tuhan menghendaki bukan saja kita berhasil dalam melewati semua tantangan hidup, tapi Tuhan menghendaki kita muncul sebagai kemenangan. Namun ternyata tidak berhenti dari sebagai seorang pemenang. Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita lebih bernilai. Ya, ada sesuatu yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Sepertinya tuntutan Tuhan ini sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan, karena Dia menuntut kita sempurna, sebagaimana Dia yang kita puji, kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Namun ternyata ketika Roh Allah tinggal di dalam kita, menguasai hidup kita, membimbing kita, mengajar kita, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita akan sungguh didapati Tuhan. Pada akhirnya kita sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Katakan amin dan berikan keberkatan Tuhan. Kita dalami melalui pemberitaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-6, ya, sampai dengan selesainya pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya ulangi ayat 10 ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saya baca ulang ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani
menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Semua mari berkata amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, mari saya ajak saudara untuk lebih meneguhkan tentang firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, bahwa sesungguhnya karya Roh Kudus itu luar biasa, yang ternyata tidak hanya sekedar menyadarkan manusia terhadap dosa yang diperbuat. Roh Kudus tidak hanya menyadarkan saudara dan saya atas dosa yang kita perbuat, tetapi oleh Roh Kudus itu pula saudara dan saya diberi kesanggupan untuk bisa berkata, bisa memberikan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Ternyata peran Roh Kudus dalam kehidupan kita kepada kehidupan manusia tidak hanya berhenti pada 2 poin ini, tetapi Roh Kudus, Roh Allah itulah pula yang akan mengajar kita, yang akan memberitahukan kepada kita hikmat, pengertian, pengenalan kita akan Tuhan, seperti ditulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dialah Roh penghibur, dialah Roh kebenaran yang akan mengajar kamu. Dia yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada saat saudara mendengar firman Allah tidak mengerti, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara itulah yang akan mengajar saudara. Dia yang akan memberitahukan kepada saudara. Dia akan memberikan iluminasi, penerangan roh, memberikan inspirasi. Bahkan dia Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada kita. Karena Tuhan mengendaki kehidupan kita yang sudah diampuni dosa kita, dikuduskannya kita, seperti pesan firman Tuhan dalam minggu yang pertama, dikuduskannya kita, disebutkannya, dipanggilnya kita sebagai orang-orang kudusnya. Bahkan yang ketiga, kita kemudian dilimpahi oleh Tuhan dengan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Yang keempat, dibuatnya kita menjadi kaya dalam segala hal. Bahkan dia memberikan jaminan untuk menopang kita, dan kita diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan anak yang tunggal itu. Melalui apa? Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini pula lah yang akan disebutkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sebagai roh yang menggantikan peran daripada Yesus ketika Yesus itu naik ke surga. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus 16. Aku akan minta kepada Bapa yang akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, dan dia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Amin. Saudara, karya Allah melalui Yesus Kristus tidak hanya berhenti bekerja dalam soal pengampunan dosa, dikuduskannya kita, dijadikannya kita, dipanggilnya kita menjadi orang-orang kudusnya. Tetapi lebih dari itu, kalau saya mengacu pada khotbah pada minggu pertama, tadi sudah saya sebutkan, ada 5-7 hal yang dikerjakan oleh Allah yang diperuntukkan untuk saudara dan saya. Oleh roh itu kita bisa menyadari ada dosa dalam diri kita. Oleh roh yang sama kita dapat mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau bukan oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun dapat memberi pengakuan Yesus itu adalah Tuhan. Ternyata lebih dari itu. Tuhan bukan hanya sekedar mau menebus dosa kita, menguduskan kita, memanggil kita sebagai orang-orang kudusnya, tetapi tayangkan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dijadikannya kita menjadi baitnya, menjadi tempat tinggalnya, menjadi rumahnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa dia mau tinggal di dalam kita? Dia tidak mau tinggal dalam bangunan yang dibangun oleh tangan manusia, tapi dia mau tinggal di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Makanya kita dibeli, dibayar lunas, dikudusnya kita, diampuni dosa kita, yang kotor dibersihkan, diangkatnya kita, bukan sekedar menjadi anak, tapi dipakainya hidup kita ini untuk menjadi baik. Di pendahuluan tadi saya sudah katakan, Tuhan menuntut kita bertumbuh, berbuah, semakin berkenan, semakin mengenal. Maka kita dikehendaki untuk bisa menyatakan kuasa Allah. Tuhan mau supaya kita juga menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan. Tadi sudah saya angkat satu pertanyaan, bagaimana mungkin itu menjadi mungkin kalau Roh Allah tinggal di dalam kita? Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana supaya Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita? Kita harus sadar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita harus sadar bahwa kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan untuk dipakai jadi baiknya. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ini yang kita perlu pahami. Karena apa? Ini akhir zaman. Kita bukan hanya menghadapi bagaimana kita harus beribadah, tapi menghadapi bagaimana sulitnya untuk beribadah. Sementara kita beribadah dengan rajin, muncul penyesat, muncul guru-guru palsu, muncul tawaran-tawaran dunia yang membinasakan kita, menjatuhkan kita dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang akan mampu menghadapi semua cobaan yang ada di tengah dunia ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Maka tidak ada satu keputusan lain yang harus kita lakukan dalam membangun kehidupan manusia baru yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kita, di dalam kita ini. Tidak ada cara lain kecuali kita harus hidup. Kehidupan kita dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sekali lagi, kalau kita sadar bahwa kita sudah dibeli dengan lunas, maka ya semaunya Tuhan. Cuma masalahnya kita dibeli, tapi kita masih hidup dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sakar diri, kita masih bisa mengambil keputusan untuk kepentingan kita sendiri. Ini masalah. Tapi saya percaya kalau saudara cinta Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, saudara tidak akan berlama-lama hidup dengan hikmat manusia. Tapi saudara akan segera menyerahkan hidupmu bagi Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Berikan kemuliaan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari dalam kehidupan ini ada 3 macam roh. Dalam pembacaan yang tadi sudah jelas, kita tidak menerima roh dunia, tetapi menerima roh Allah. Itu sudah 2 roh. Satunya lagi ayat firman Tuhan tadi sudah kita baca, bahwa siapa yang bisa mengetahui apa-apa yang ada dalam diri manusia itu selain roh manusia itu. Maka ada roh manusia, ada roh dunia, ada roh Allah. Kalau kita tidak dikuasai oleh roh Allah, kita tidak akan tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apakah itu datang dari manusia atau datang dari Allah. Kita tidak bisa tahu. Kita tidak bisa membedakan roh. Maka menghadapi penyesatan nabi-nabi palsu yang sedang marah ada di antara kita, cara satu-satunya untuk kita bisa terhindar, tersesat, terjerumus, kita harus menyediakan diri kita untuk dipakai menjadi baik. Roh dunia tidak akan tinggal diam. Dia akan terus berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Dia terus mengintip. Apalagi kalau kedapatan di dalam diri manusia ini ada dosa,
maka roh dunia itu akan cepat masuk. Itu seperti pintu yang terbuka. Demikian juga kalau ada kekecewaan, ada kedengkian, ada kebencian, ada iri hati, ya, ada dendam, ada kepahitan di dalam diri kita, roh dunia itu akan masuk dalam kita. Apalagi kalau saudara dan saya mencintai dunia, mencintai apa yang ada di dalam dunia, maka di dalam orang itu tidak ada kasih Bapa, tidak ada roh Allah, tapi yang ada adalah roh dunia. Tayangkan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ini yang akan masuk ke kehidupan kita. Maka dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan mengasihi dunia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal. Firman Tuhan ini bukan berarti melarang orang Kristen nggak boleh punya uang, nggak boleh punya harta, nggak boleh punya kekayaan. Bukan, boleh. Mau sebanyak apapun dunia boleh saudara miliki, asalkan terjamin nyawa kita selamat. Amin. Dengan cara apa? Boleh kita punya mobil sebanyak mungkin, rumah sebanyak mungkin, harta sebanyak bisa nyentuh. Tapi jangan kau taruh hatimu pada harta. Tetap taruh pada Yesus. Berikan. Kenapa akibatnya saudara? Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata, keinginan daging yang ada di dalam dunia ini, aduh, sekarang ini macam-macam yang ditawarkan dunia ini, macam-macam. Bahkan pernah tercatat bahwa Indonesia ini pemakai atau konsumen terbesar dunia untuk soal HP. Untuk soal pemakaian internet, Indonesia menjadi negara yang keempat terbesar dunia. Dan di situ ditawarkan macam-macam informasi, macam-macam. Apa-apa yang merusak mentalitas kita, merusak iman kita, ditawarkan dengan cara luar biasa, terang-terang. Kalau kita tidak mencintai dunia, tapi mencintai Tuhan, mencintai Yesus, kita tidak akan terpikat, kita tidak akan terbelenggu, kita tidak akan terjerumus. Saudara yang kasih, ini bukti-bukti yang kita dengar dan kita lihat. Dan bisa itu terjadi sekarang ini, bukan jauh di Jakarta, tapi bisa terjadi di kanan kiri saudara, dan bahkan bisa jadi bukan terjadi di kanan kiri saudara, terjadi, sedang terjadi dalam diri kita. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Karena apa? Kalau kita mengasihi dunia, mencintai apa yang dalam dunia, padahal dunia ini sedang hancur dan binasa. Ayat yang berikutnya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin dan berikan keberkatan. Saya menangis sekali lagi bahwa ternyata Allah tidak hanya sekedar menghapus dosa kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, dikuduskannya kita, disebutnya kita sebagai orang-orang kudus, dan bahkan kita diangkat menjadi anak, menjadi pewaris daripada harta kekayaan Allah. Ketika kita ada dalam dunia sekarang ini, bukan hanya sampai di sana, tetapi ternyata dijadikannya hidup kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Roh Allah mau tinggal di dalam diri kita. Mari yang mengerti berikan keberkahan. Haleluya. Ini luar biasa. Karena apa? Allah tahu mana mungkin engkau akan membangun rumah bagiku. Aku datang dari tempat yang maha tinggi. Mari kita baca di Yesaya 66. Yesaya 66. Rumah seperti apa sekalipun gereja yang sedang membangun tempat ibadah. Ya, tapi Tuhan tidak tinggal di situ. Dia hadir, dia ada di situ.
ketika seperti sekarang ini, siang ini, saudara dan saya berkumpul dalam nama Yesus, kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tapi yang saya maksudkan bukan berarti kalau ini dipakai menjadi tempat ibadah, gedung ini menjadi sakral. Bukan. Karena Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita baca Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, langit dan adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi tempat berdiam? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya yang terjadi demikianlah firman Tuhan. Kita coba baca lanjut dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7. Sama intinya, tapi saya ingin membuat kita mengerti bahwa baik PL maupun PB, pernyataan Tuhan itu sama. Tempat seperti apa yang akan dibuat oleh tangan kita untuk Dia? Ya, nggak ada yang layak. Ya. Maka Gereja Metode Indonesia ini yang dalam sejarah pergerakan gereja di Indonesia yang mempelopori saudara untuk beribadah dalam 20-30 tahun terakhir ini, beribadah di tempat-tempat di mana saja. Sebelumnya kalau namanya ibadah itu biasanya hanya ibadah di dalam gereja. Bangunan modelnya, gedungnya, desainnya pun harus dan desain seperti itu. Dan gereja Indonesia mempelopori di hotel, di restoran, di mana. Yang penting 2-3 orang ribut dalam nama Yesus, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Beda dari seperti kita sekarang. Maka dikatakan juga dalam Kisah pasal ke-7, tetapi yang mati dia tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kaki. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kita memang sedang mempersiapkan untuk membangun. Beberapa saat yang lalu kita sudah selesaikan bangunan di sana. Dan ada beberapa di antara saudara rumah ibadah sudah di gedung balai itu. Dan kita berusaha untuk membangun sesuatu yang baik, yang terbaik, bahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu benar. Sebentar lagi kita juga akan segera membangun di kompleks CPA. Dan pasti kita akan rencanakan apakah itu keramik dan sebagainya yang terbaik untuk Tuhan. Itu benar. Demikian juga sebentar lagi kita akan coba di NICC. Desain yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik, tata ruang yang terbaik untuk Tuhan. Itu benar. Tetapi Tuhan berfirman, tempat seperti apakah yang tak kau bangun dengan tanganmu? Sebab Tuhan menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekali lagi, Tuhan justru memilih saudara dan saya untuk dijadikannya baik bagi dirinya. Mari kita coba. Lebih dari sekedar menjadikan saudara dan saya baik Allah, Tuhan mau supaya kita tidak lagi takut menjalani kehidupan karena Roh Allah ada di dalam kita. Dia juga yang akan mengajar kita, Dia akan memberikan hikmat kepada kita, Dia akan memberitahu kepada kita rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, yang akan disingkapkan oleh Roh itu, diberitahukannya kepada kita. Dan saudara dan saya akan bertumbuh dalam iman, bukan oleh karena hikmat manusia. Saudara dan saya bertumbuh dalam hikmat dari Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ayo, kepada dia. Ini yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan tidak mau saudara terus merengek, saudara terus menangis, mengeluh, menggerutu. Tuhan memberikan kepada kita nilai. Saya katakan urutannya, Tuhan tidak hanya sekedar bangga ketika kita berhasil dalam bisnis, dalam sekolah, dalam pelayanan, berhasil dan studi, bukan. Dan Tuhan menghendaki lebih naik lagi menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ternyata bukan hanya dikehendakinya kita jadi pemenang, Tuhan menghendaki kita bernilai. Amin. Wow, luar biasa. Tuhan kita Yesus, berikan tepuk tangan. Haleluya. Namun sekali
sekali lagi bukan hanya dia mau tinggal di sini, dia mau menyatakan rahasianya. Maka sejak saya mengerti berapa puluh tahun yang lalu tentang rahasia ini, saya mengatakan pada saudara, adalah tidak benar kalau orang Kristen tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tidak benar. Karena kita tidak beri tempat pada dia. Dia tidak mau ada di awang-awang. Dia mau tinggal, dia mau menjadikan ini, tubuh ini menjadi tempat perhentiannya. Dia mau ngomong, dia mau ngajar. Itu pengalaman saya selama pelayanan ini. Baik kalau ingin mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pengajaran, dan apa saja. Saya selalu berdiam diri di kamar dan saya akan ngomong sendiri dalam Tuhan. Karena Tuhan mau setiap saudara sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar, bukan lagi kata orang. Karena Tuhan mau saudara dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekali lagi bagi saudara yang sedang studi, saudara yang sedang belajar, saudara yang sedang bekerja, saudara yang sedang berbisnis, wah ini manfaat besar. Karena saudara akan diberi kemampuan untuk bisa membedakan roh-roh yang ada. Mungkin ada orang yang mungkin saudara tidak tahu kalau dia datang untuk menipu saudara. Dia memberikan tawaran-tawaran tentang satu proyek dan lain sebagainya. Proposal begitu indah, feasibility study begitu luar biasa. Tapi roh Tuhan akan bicara, tidak. Akan diberitahunya kepada saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kembali tayangkan 1 Korintus 2 ayat 12. Apa dikatakan sana? Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa sih yang dikaruniakan Allah kepada kita nih. Saudara tidak akan pernah tahu pada Tuhan Yesus memberitahukan luar biasa. Seperti khotbah saya pada minggu pertama, kita seringkali tidak menyadari ada 7 perkara yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sudah, bukan akan, sudah. Tapi kita nggak ngerti. Maka hidup kita mengeluh terus. Nanti Kristen kok belum ini, kok begini terus saja. Terus mengeluh, menjudge, menghakimi diri sendiri. Tapi ketika roh Allah tinggal dalam dirimu, engkau tidak akan pernah lagi mengeluh. Engkau tidak akan pernah tidak mengerti. Engkau mengerti apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Katakan amin. Berikan kami. Bahkan tadi saya menyinggung dalam penjelasan bahwa saudara dikehendakinya untuk bertumbuh dalam iman yang kuat, yang berkemenangan, bukan berdasar hikmat manusia, tapi hikmat Allah, kekuatan Allah. Ayat 5 dari 1 Korintus 2, ayat 5. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Ini yang benar. Bagaimana bisa terjadi? Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus yang akan memberitahu kepadamu. Kapan dia memberitahu? Berikan dia tempat di dalam hidup. Caranya bagaimana? Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Caranya adalah bagaimana? Saudara harus jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau sudah diingatkan ada dosa, akui dosa, supaya segera diampuni dosa. Amin. Kalau Kudus itu bisa masih ada kenajisan, ada dosa yang tersembunyi, ada hal-hal yang Kudus sudah akui, ada kebanggaan yang masih mendera kehidupan, menguasai kehidupanmu. Mulai sejak hari ini supaya Roh Kudus saja yang dibanggakan, Roh Kudus saja yang diutamakan, Roh Kudus saja yang dipermuliakan. Maka firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 22, segala patung-patung yang selama ini disalut dengan perak, yang disalut dengan emas, buang semuanya. Engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak dan dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata, keluar. Ada langkah proaktif dari kita. Nggak mungkin. Jujur saat perjalanan sampai dengan hari ini semuanya, ada saat di mana Tuhan mengatakan, suci, itu masih ada dalam hati. Mungkin
Tapi pada 5 tahun yang lalu nggak ada masalah. Karena Tuhan itu memang menyelesaikannya nggak sekaligus, bertahap. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak akan mampu disucikan, dikuduskan untuk menjadi serupa dengan dia secara instan, langsung tak mungkin, mati. Tapi step by step. Pasti ingatkan hal-hal yang membanggakan, yang membuat kita sombong, yang membuat kita angkuh, yang membuat kita menuruti hawa nafsu kita. Ada patung-patung yang disalut dengan perak dan dilapisi dengan emas. Buang semua itu. Saya sudah pernah beraksi dan mimbar. Sekian tahun saya mengirim Tuhan, saya tidak tahu ada hal-hal yang najis masih ada di desa. Bukan saja dalam hidup saya, tapi barang-barang yang ada di kamar saya. Ada saat kemudian Roh Kudus bicara, yang di kamar itu, yang di lemari itu, buang. Itu kekejian di depan. Yang ternyata saya bukan di situ. Saya pulang, karena saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Saya turuti apa yang dia katakan. Dalam kalau Tuhan masih melihat dalam hatimu ada patung-patung yang disalut dengan emas, masih bertengger dalam hidupmu, dalam hidup saudara dan saya. Wah. Tapi ketika saudara kemudian mengambil keputusan untuk membuang, saya percaya Bapa di surga itu berkenan untuk memberkati saudara. Berikan dulu tepuk tangan. Kita lihat ayat yang berikut dari ayat yang ke-23. Apa yang terjadi setelah kita mengambil keputusan untuk membuang semuanya itu, supaya hanya tinggal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan akan memberi hujan pada benih yang baru kamu taburkan di ladang. Saya pernah melayani beberapa orang dalam konseling. Dia sudah merasa benar. Dia melakukan apa yang baik, dia ibadah, dia doa puasa, dan dia suka memberi. Tapi dalam perjalanan sampai tahun yang ketiga, dari apa yang dia rasakan benar di hadapan Tuhan, kok tidak ada hasilnya? Apa ya Pak yang mengganjal? Apa yang saya tabur selama ini kok rasanya tidak ada? Kok berbuah, tumbuh aja enggak? Ya, dalam konseling pelan-pelan. Terus akhirnya Tuhan ingatkan pada saya sesuatu yang saya harus sampaikan kepada dia. Dan tentu saya tak perlu buka di depan saudara. Wah, namanya Bapak masih begini. Akhirnya dia tunduk kepalanya dan mendongak. Loh, Bapak kok tahu? Loh, saya tak tahu. Roh Kudus tak tahu. Kalau Bapak ingin diberkati, pekerjaan atau bisnis diberkati, jangan lagi menyimpan hal seperti itu. Pak, doa kencang, melayani kencang, tapi dalam dompet masih ada barang yang najis. Buang. Pak, ini harganya mahal. Saya katakan, saya pernah melihat cincin. Ya, itu berlian besar. Tapi jujur, cincin itu dulu saya isi. Saya datang pada orang bintang itu saya tulis dengan satu tujuan apa? Saya tidak menjadi orang yang cemas, langkah mundur, dan bahkan kalau saya berbicara pada orang, maka orang itu siapapun di depan saya, gubernur, menteri, pasti akan terima omongan. Apalagi kalau saya gini. Nah, setelah bertobat, Tuhan ingatkan saya tentang itu. Dan akhirnya saya berkeputusan, padahal itu akhirnya saya bakar, saya pukul, hancurkan, saya buang, sewakan dengan dulu. Tidak tahu sekali terjadi. Pada bisnismen ini kemudian saya nyatakan, Pak, ini. Wah, ini begini Pak, ini begini, ceritanya panjang nih Pak, begini, tidak mungkin Pak, ya susah. Anda mengasihi Yesus atau mengasihi barang ini? Agak lama bergumul, dan saya ingat sekali dia tidak langsung hari itu mau menyerahkan, ya, tetapi setelah beberapa hari kemudian baru datang, dia sudah Pak. Loh, jangan dia sudah Pak, kok sebetulnya saya maksud, saya ada kepentingan. Anda yang minta supaya apa yang kau tabur, apa yang kau lakukan, apa yang kau doakan, Tuhan jawab. Ya Pak, saya serahkan.
Ikhlas. Oke, doa. Ya, sambil minyak saya bakar di depan dia. Dan kemudian saya buang. Dan ternyata benar firman Tuhan. Lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kau taburkan. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang besar dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. 24. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dari ayam, yang makanan excellent nomor 1 dunia. Ya, 25. Dan setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, kekejian itu runtuh. 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Restorasi terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, berkat Tuhan dijawabkan. Tepuk tangannya yang terdiri. Kalau Roh Allah sudah tinggal di dalam diri kita, maka saudara akan berani menyatakan atau melakukan atau menaikkan pujian. Ku tidak takut. Amin. Sebab Engkau beserta. Engkau yang memegang aku dengan tangan kanan, memberikan kepadaku kemenangan. Katakan amin. Dan berikan kembali kemenangan. Jadi saudara harus langkah proaktif, lakukan sendiri dengan kesadaran itu lebih berkenan dengan Tuhan. Daripada Tuhan mau datang membersihkan baiknya, datang pada saudara dengan membawa cambuk. Coba buka Matius pasal yang ke 21 ayat 12. 21-12. Nah, kalau ternyata Tuhan yang mengasihi saudara dan tetap Tuhan itu mengklaim bahwa saudara adalah baitnya, dipakainya saudara menjadi rumahnya, maka ketika dia masih melihat masih ada barang-barang yang najis, yang gak benar dalam bait Allah, yang mestinya dijadikan rumah doa, tapi dijadikan sarang penyamun, Tuhan datang dengan cambuk, mengusir semua orang yang berjual beli dalam bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan yang sarang penyamun. Dan itu dia tidak datang dalam kehidupan seperti ini, datang dalam kehidupan saudara yang cambuk. Ada satu duduk, kok malah begini? Aku melayani dulu, kok malah begini? Saya katakan, saudara semakin melayani, semakin masuk ke tempat kudus, ke tempat yang kudus, semakin terasa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mau saudara mau bersih. Ada tulis rumahku akan disebut rumah doa, house of prayer. Tapi kamu jadikan menjadi sarang penyamun. Ketika sudah dibersihkan, apa yang terjadi? Maka dalam bait Allah itu terjadi mukjizat. 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang timpang kepada dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. House of miracle. Amin. Mari katakan amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ayat 15-nya apa dikatakan? Dan ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat itu melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, aku mendengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. House of prayer, house of miracle, dan dijadikannya house of praise, house of word. Wah, di mana saja saudara berada selalu memuji-puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selalu di mana sudah ada menyembah Tuhan. Amin. Wow, ini yang Tuhan kehendaki. Mujizat terjadi. Baik itu
dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, mujizat terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, ke depan inilah yang sebenarnya ketika Tuhan memberikan kepada saya dimulai dari awal tahun. Kemudian pada tengah tahun 2015 mulai berbicara tentang 2013 yaitu restorasi. Saya menangkap apa yang Tuhan sedang kehendaki. Tuhan akan pakai gereja ini untuk memberkati Malang Raya, bahkan Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Tapi ini yang harus terjadi, dipulihkan dulu, dikembalikan dulu pada fungsinya. Ya, dikembalikan dulu pada fungsinya. Ya. Di situ segala sesuatu yang tidak benar dijungkir balik, dibuang, ditendang semua, bersihkan untuk mengembalikan pada fungsi yang sesungguhnya, yaitu house of prayer, house of miracle, house of praise and worship. Ini yang terjadi. Atau mungkin saudara merasa pernah dilayani pelepasan, karena gereja Betel Indonesia di dalam doktrinnya juga menjalani pelayanan yang disebut dengan pelayanan pelepasan. Saudara mungkin berkata, wah, saya kenapa dilayani si A, si B, waduh berapa kali harus didoakan pelepasan. Kok kehidupannya panjang saja, tidak ada pertemuan, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tetap begitu. Kalau ada selalu datang orang, apalagi kalau saya datang yang melayani orang bule, waktu saya tumpak tangan orang bule semua. Karena jadinya itu kayak tidak pop, mantap lah. Ya, setan yang lain berkali-kali pelayanan pelepasan. Saya sadari satu. Belum sampai 3 bulan saya pernah dilayani pelepasan mulai dari jam 9 pagi selesai jam 11 atau 12 malam. Karena terlalu banyak roh jahat. Tapi bukan berarti kemudian setelah dilepaskan itu gak diisi, setelah dibuang, diusir, gak diisi dengan sesuatu yang bermakna, yang bernilai. Apa kejadiannya kalau tidak diisi dengan yang benar? Matius pasal 12 terakhir, Matius 12 ya, Matius 12 ayat 43. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Maka kalau saudara sudah pernah dilayani oleh pelepasan, undang Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Baca firman, lakukan firman. Itu akan memenuhi hidupmu dengan roh kebenaran. Jangan ada lagi menyimpan yang namanya kekecewaan, pahit hati, kedengkian, dendam, iri hati, perselisihan, apalagi yang di depan saya katakan tadi, dosa. Jangan itu mengundang roh dunia, roh jahat masuk dalam hidup. Tapi kalau sudah didoakan dan semua sudah keluar, isi bencanamu dan biarkan hidupmu dipakai oleh Tuhan menjadi baik Allah yang kudus. Katakan amin. Dan ayo berikan tepuk tangan. Maka semua masalah pasti selesai. Kita akan menjalani kehidupan dengan mantap. Iman saudara dan saya terbangun bukan oleh hikmat manusia, tapi terbangun oleh kekuatan Allah. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara kasih Tuhan. Dan mari kita akan sungguh-sungguh merenungkan firman Allah sejauh mana. Ceknya gampang, suka doanya. Ya, apa masih suka mengeluh, suka mengeluh, suka gak puas,
suka gosipin orang, masih banyak tersimpan rekaman-rekaman yang nggak benar. Masih suka gosipin, ngomongin orang, ngerasain orang, mengkirim SMS, macam-macam, dan sebagainya. Wow! Sampai hari ini saya masih terima yang SMS nggak benar. Ya, saya begitu tahu nomornya, nggak pakai saya baca, tetap di-delete. Jangan sampai lama-lama tinggal. Ada yang lagi memberi pengakuan, kami dari pendoa independen. Orang mana independen? Partai politik. Kami dari pendoa independen diaspora sejahtera. Mau pakai independen? Wah, kata-katanya nggak enak saja. Tapi ada juga yang menulis dengan bahasa yang lebih santun. Tapi ya gitu kayak pakai belangkon Jogja. Ngarpe lah, tulis leburi benar. Kata-katanya apa? Bapak pendeta yang saya hormati dan menjadi idolaku. Wah, seperti itu. Idolaku. Wah, moco sampai di sini. Dibocor terus aja, langsung begitu. Kata-kata kotor. Kok ada ya yang memberi pengakuan sebagai hamba Tuhan, memberi pengakuan sebagai jemaat? Buang semua pikiran. Cek gampang sekali lagi. Suka doa. Ya, kalau saya tidak langsung nyebrang yang satunya, naik pada satunya itu, ada mujizat dalam hidup. Tidak usah lah, bacain, tidak usah judul. Ini aja. Suka doa. Yang kedua, suka memikirkan perkara di atas nggak? Lebih banyak mana yang dipikir di atas atau di bawah? Suka mencari di atas, perkara di atas atau perkara di bawah? Itu cekin. Roh Allah ada di sini. Lalu bisa dicek lagi, kalau saudara suka baca firman, suka merenungkan, suka mengejar ketidaktahuan, supaya ngerti apa Tuhan, apa Tuhan, apa Tuhan. Kalau tanda-tanda itu ada, pastikan Roh Allah tinggal di dalam diri saudara. Berikan kasih. Apalagi kalau sudah yang canggih, yang sudah advance, menghadapi pergumulan. Kalau saya jelas, saya seringkali kalah pada tubuh. Kalau sudah kesel, sudah mati. Sudah bisa, kadang-kadang seperti kaki begini. Tadi saya di mobil mengatakan begini, Mama, 10 tahun yang lalu aku kalau khotbah sehari 6-7 kali gak ada masalah. Sekarang minggu itu masih terpana. Yowes tumbong. Yang namanya kaki, tidak pernah tahu. Tapi di dalam itu roh menyala-nyala. Seringkali orang-orang yang biasa dekat dengan saya tahu bahwa kondisi saya benar dan saya dan keadaan yang tidak terima, tidak sehat. Tapi saya berjanji sama Tuhan, kalau saya masih bisa di sana, izinkan aku tetap melayani Tuhan. Saya bisa naik. Tadi libat ini, saya lupa kalau saya dalam keadaan sakit. Jadi ini ngomong. Pencilaan. Itu artinya yang bekerja memang bukan saya. Roh Allah dan bekerja. Amin. Siapa yang sungguh mau merelakan diri saudara untuk dipakai menjadi baik Allah? Mari angkat tangan. Tepuk tangan bagi Allah. Tidak ada pilihan lain kalau saudara menolak roh Allah tinggal dalam dirimu. Roh dunia yang akan masuk. Roh jahat akan masuk. Saya punya kerinduan seperti tadi pagi saya ucapkan, saya sampaikan, nanti sore di jam terakhir saya akan melayani mereka yang memang mau dilayani untuk roja luar. Ya. Tapi dengan catatan harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Saya sendiri tidak bangga kalau melihat anak kuasa iblis, kuasa setan lain. Itu hal yang biasa sebagai menjaga diri. Kita ini cuma alatnya, cuma kacung saja. Amin. Tapi ini penting supaya kita bertumbuh, berbuah, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dengan Roh Allah berkuasa atas hidup kita akan mengetahui apa yang diajarkan Roh Kudus, apa yang dikehendaki Roh Kudus, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita mengerti. Pada
Maka saudara berkata, luar biasa. Amin. Mari tunduk kepala sejenak.